Halo, kita lanjutkan lagi ngobrol bersama Bung Rocky. Bung Rocky, kemarin kita bicara tentang ada kecemasan, ada kekhawatiran, ada kecemasan PDIP bahwa kalau Pak Jokowi tidak berpihak lagi pada Ganjar Pranowo, artinya pisah jalan dengan PDIP, nanti jadi kalau presiden tidak netral ya ini berat lah buat PDIP dan Ganjar Pranowo kan PDIP kita tahu targetnya hat-trick ya, menang pemilu ya, tiga pemilu, menang pilpres dan menang legislatif. Tetapi kalau kita lihat pertemuan-pertemuan terakhir antara yang tadi malam ya berlangsung pertemuan antara Pak Prabowo dengan Gibran, dia makan malam empat mata, terus ketemu yang lebih clear lagi, Pak Prabowo bertemu dengan relawan Jokowi yang dikoordinasi oleh Gibran, itu kan ya berarti udah selesai ini. Memang Pak Jokowi akan mengalihkan dukungannya pada Pak Prabowo gitu. Ini bukan sekedar kalkulasi politik Pak Jokowi tentang masa depan dia, siapa yang bisa menjamin. Mm-mm. Kan ini soal yang lebih personal sebetulnya. Raja yang terluka, raja yang terhina, raja yang dipermalukan. Semua itu membekas pada publik bahwa Jokowi memang direndahkan oleh Megawati itu. Dan itu masuk di dalam pasti masuk dalam percakapan makan malam keluarga Jokowi kan. Kan Mm-mm. kita bisa bayangkan satu keluarga Jawa yang selalu hati-hati berupaya untuk menyimpan amarah, akhirnya nggak bisa dibendung karena terasa bahwa publik pun menginginkan menonton duel akhir antara Mega dan Jokowi kan. Jadi ini partai tunda yang akhirnya mesti dilanjutkan. Nah Mm-mm. itu yang menandakan mengapa keluarga Jokowi itu dua putranya terutama itu langsung aja kasih sinyal bahwa iya yang dipercaya cuma Prabowo. Jadi Ibu Mega memang dari awal salah menempatkan diri seperti itu. Bukan salah, dia nggak bisa bayangkan impactnya apa nanti itu. Mm-mm. PDIP hanya ingin mengatakan kamu adalah Jokowi adalah petugas partai. Oh iya, sampai di situ boleh tuh. Tetapi begitu peristiwa menyusul dua tiga kali terlihat di publik bahwa Jokowi sepertinya direndahkan, ya pasti ego Jokowi muncul tuh. Dan itu yang kita sebut sebagai ya sindrom Ken Arok lah kalau kita mau Ya, pakai ya, ya, ya. istilah Ya. semacam itu. Ya, tapi kalau dari sisi kita yang usianya lebih tua, begitu ya. Ini sindrom orang tua ya. Banyak sekali orang tua itu kan merasa lebih tahu dibandingkan dengan junior-juniornya. Padahal juniornya itu tumbuh udah lebih hebat dari kita. Itu kan sering terjadi seperti itu ya, Bung Ya, Rocky. Termasuk pada kita juga kan. yes. Jadi kita mau pastikan bahwa memang ada perselisihan politik, yaitu upaya untuk siapa kingmaker untuk masa depan. Yang ajaib adalah Presiden Jokowi nggak peduli bahwa udah ada pemilu, ngapain presiden dipilih oleh presiden yang jadi presiden 2024 dipilih oleh presiden yang udah melengsir kan itu juga Ya, nggak etis tuh. Jadi yes. memang juga ada kesalahan Pak Jokowi, cawe-cawe terus tuh sehingga Ibu Mega nggak dapat kepastian Anda petugas partai atau petugas musra kan begitu kan. Jadi sebetulnya poin lama ini adalah persaingan dan itu buruk bagi bagi pelembagaan politik kita. Tapi sudah terjadi. Yang paling menguntungkan atau paling lega adalah Prabowo akhirnya kan. Ya, Prabowo udah ya. tahu bahwa dia udah punya threshold gampang. Prabowo akhirnya dapat dapat kepastian bahwa dia tidak akan diganggu oleh Jokowi, nggak seperti Anies diganggu oleh Jokowi. Jadi Prabowo udah merasa aman dan mungkin kalau kita survei hari ini ya udah semua orang merasa bahwa udah pulungnya udah jatuh ke Prabowo dan tentu Prabowo tidak mau mengatakan bahwa itu sebetulnya karena Jokowi. Tetap Prabowo tahu mesin partainya memang bekerja. Jadi dari situ kita lihat bahwa potensi Megawati untuk menaikkan Ganjar itu seperti menegakkan benang basah yang kecemplung oli. Kan itu udah basah kecemplung oli. Susah itu Ganjar tuh. Ya kan ini sebenarnya sudah pernah diingatkan walaupun secara bercanda. Ini kebetulan juga orang dekatnya Ibu Megawati, Pak Budi Gunawan, Kepala BIN. Dalam sebuah Ya. kesempatan dia menyatakan pidatonya, kok dia lihat ini apa auranya Pak Jokowi itu udah pindah ke Pak Prabowo. Ini kan ini kalau Pak Budi Gunawan kan bukan bicaranya dalam sisi aura, tetapi di sisi data intelijen. Kan saya kira begitu ya. Ya, ya Pak Budi tahu betul lah keadaan psikologi masa kita. Bahkan dia tahu keadaan psikologi di dalam PDIP sendiri itu. Jadi kalau Pak Budi Gunawan ucapkan itu artinya ada sesuatu yang signifikan, yaitu melemahnya grip PDIP pada pada politik pemilu dengan sendirinya dan itu makin melemah lagi ketika Ganjar itu sekedar dijadikan sebagai ya pajangan aja oleh Mega kan. Sebetulnya Ganjar tuh dipajang di situ sambil dicarikan pengantin itu wakil presidennya. Ganjar nggak punya kesempatan untuk menyatakan saya
calon presiden loh. Nggak ada orang sekarang yang anggap loh Anda calon presiden, bukannya Anda sekedar ditaruh di situ oleh Mega dan suruh tunggu sampai Mega punya punya mimpi lagi, punya inisiatif lagi untuk mengatur politik wakil presidennya. Jadi itu pentingnya kita nggak mungkin kalau kita dengan analis ya udahlah itu karena analisa dengan logika. Tapi kalau Pak BG yang ngomong itu makna itu dalam itu Ya, bahkan sampai ke tingkat yang agak sublim. yes, ya, oke. Nah, mari kita bicara tentang apa kepentingan Pak Jokowi. Saya kira udah kita bolak-balik kita bahas ya, satu tentang masa depan dinastinya Pak Jokowi, karena bagaimanapun putra dan menantunya ini sedang meniti karir politik ya di birokrasi pemerintahan. Yang kedua, peninggalan legasi-legasi Pak Jokowi di dalam proyek-proyek. Kita kan udah sepakat siapapun presidennya pasti nggak mungkin bisa akan meneruskan proyek Pak Jokowi itu. Kenapa nggak mungkinnya? Karena kalau toh mereka mau, mereka akan terbentur pada anggaran negara yang makin berat. Nah, yang paling mungkin sekarang kita bicara tentang putra-putri, putra dan menantu dari Pak Jokowi ya. Ini Anda tadi juga sudah kita singgung, satu, Gibran tadi malam bertemu dengan Pak Prabowo, bertemu dengan relawan. Kemudian sebelumnya Gibran itu juga oleh media disebut ketika pendaftaran caleg PSI dia jadi among tamu. Dia menunggu di pintu gerbang KPU Solo gitu selama berapa menit tadi? Kalau nggak salah 37 menit gitu, ada yang menghitung begitu wartawan. Dan kita tahu kan PSI itu dianggap bukan siapa-siapa lah oleh PDIP. Walaupun dia dukung Ganjar, nggak diakui oleh PDIP kan itu jelas. Jadi Gibran merangkul itu. Terus kemudian Kaisang menggunakan kaos Pak Prabowo. Pertanyaan saya, kalau kayak gini skenario-nya pasti berubah dong. Nggak mungkin Gibran itu mencalonkan diri sebagai gubernur di Jawa Tengah. Itu pasti dihabisin oleh PDIP. Nah, gitu. Tapi kalau di Jakarta, apakah juga bisa dijamin oleh Pak Prabowo? Sementara Kaisang tentu targetnya tetap Solo. Dan Solo relatif saya kira, meskipun PDI kuat, Pak Jokowi bisa lah bermain di Solo. Saya kira itu soal soal semacam catatan kaki Hmm. bahwa mungkin dalam kalkulasi keluarga Jokowi udahlah mending sama-sama dulu selamatkan dulu keluarga dalam pertarungan politik, yaitu Ya. ya poin-poin dasarnya adalah siapa yang akan mampu untuk jadi sandaran nanti setelah Hmm. 2024. Setelah itu baru kita berpikir, kita maksudnya dalam percakapan mereka Hmm. berpikir tentang masa depan Kaisang, Gibran atau siapa namanya yang Bobby, disebut Bobby, Bob. Bobby Nasution. Dan itu saya kira juga satu paket. Karena Pak Jokowi tetap ingin menitipkan dinasti itu pada Prabowo misalnya, kalau Prabowo Hmm. jadi presiden kan. Kan Hmm. tetap pikiran begitu. Bagaimanapun Jokowi udah ketagihan kekuasaan dan anak-anak Pak Jokowi udah mulai merasa percaya diri bahwa mereka bisa melanjutkan garis kepemimpinan bapaknya itu. Hmm. Dan itu juga bagus sekarang Gibran atau Kaisang segala macam belajar bahwa kemandirian itu diperlukan, bukan sekedar nempel pada PDIP misalnya tuh. Karena di dalam PDIP ada dinasti lain di situ kan. Jadi persaingan dua dinasti ini juga mesti kita bayangkan sebagai masa depan politik Indonesia tuh. Kan Hmm. selalu kita melihat bahwa ya problem kita memang mau demokrasi yang deliberatif, yang modern, tetapi kultur politik kita tetap feodal. Itu masalahnya tuh. Karena itu nggak mungkin menganggap bahwa dinasti dengan sendirinya hilang, nggak. Sifat dinasti di kita itu beda dengan sifat dinasti di Amerika. Amerika dasarnya adalah kapasitas, di kita dinasti dasarnya adalah feodal, masih begitu tuh. Iya, 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 iya. Nah, saya kira jadi kita nggak perlu kaget kalau Kaisang ini kabarnya sih katanya sudah punya nomor anggotanya Gerindra. Tapi kita nggak perlu kaget kalau kalau Gibran itu tiba-tiba mengundurkan diri nanti dari PDIP dan pindah ke Gerindra ya dalam situasi sekarang ini. Kan sekarang ini banyak sekali ini pindah-pindah partai dari satu partai ke partai lain gitu. Iya, saya kira itu pasti terjadi lah kalau Hmm. cuma soal waktu tuh. Kan nggak mungkin dua putra presiden ini main tiga empat kaki itu, mesti fokus pada apa yang sudah disinyalir oleh BG dan diucapkan berkali-kali oleh Pak Jokowi itu. Pak Prabowo mengerti bahwa Jokowi akhirnya mesti sedikit diplomasi dengan Megawati karena janji dia untuk mengendorse Pak Prabowo akhirnya dianggap sebagai tidak netral oleh PDIP kan. Kan PDIP kemarin bilang ya netral dong. Ya sebetulnya netral artinya jangan endorse Prabowo kan, begitu kira-kira tuh yang dimaksud tuh. Jadi supaya Jokowi jangan endorse Prabowo. Jadi itu kecemasan di PDIP juga terbaca di dalam keterangan kader-kadernya. Kader-kadernya cemas dengan keadaan. Walaupun statistik mengatakan bahwa Ganjar naik terus, tapi kader PDIP yang disuruh untuk mengasuh Ganjar juga nggak yakin itu kan.
Jadi terlihat bahwa Ganjar kehilangan grip pada politik lah. Sebetulnya lebih enak Ganjar jadi gubernur Jawa Tengah aja, dia otonom akhirnya. Kalau sekarang dia ditawan di dalam kasakusuk PDIP yang nggak selesai-selesai. Ya, kan tapi kan dia udah 2 periode, nggak mungkin jadi gubernur lagi Bung Rocky. Jadi mau nggak Ya mau naik kelas ya. Ya mungkin sekali Ganjar merasa bahwa ya dia berhenti di 2 periode lah supaya dia bisa mempersiapkan diri masuk partai politik atau dia bangun partai politik sendiri dengan Jokowi, kan lebih enak begitu kan. Ya, ya, Jadi ya, modal ya. Ganjar sebetulnya bagus bersama Jokowi itu, dia bikin partai politik dan bersiap di 2029 misalnya, itu lebih masuk akal daripada di tahun di PDIP nanti 2029 orang lain yang diajukan, atau mungkin di dalam 2 minggu ini Mega analisis lagi buat dia salah mimpi, maka Ganjar dibatalkan, kan lebih konyol lagi tuh buat Ganjar. Ya, ya, ya. Nah, ini yang saya kira menarik. Jadi pertanyaan banyak orang kan, Pak Jokowi semula menginginkan hanya 2 pasang calon saja ya, Bung Rocky, yang disebut all the president men gitu ya. Ya dalam hal ini artinya Ganjar dengan Pak Prabowo dengan pasangan masing-masing. Pasangan masing-masing kan sebelumnya disiapkan Sandiaga Uno ke Ganjar, kemudian Erick Thohir ke Pak Prabowo gitu ya. Nah sekarang yang jelas ditolak Sandiaga Uno gitu. Nah tinggal apakah Erick Thohir juga akan skenario memasangkan Erick Thohir akan berjalan atau tidak. Itu dengan catatan kalau dulu semua all the president men. Tapi sekarang kan Ganjar bukan all the president men gitu. Di mana peluang Anies dalam hal ini? Apakah artinya sekarang dengan konfigurasi terakhir ini Pak Jokowi akan melepaskan Anies atau tetap akan terus cawi-cawi terus walaupun dalam kasus terakhir ini Joni Plate itu bagian dari tentu saja untuk menyabot Anies Baswedan. Kita membayangkan skenario paling buruk bahwa akhirnya Surya Paloh berkelahi dengan Presiden Jokowi. Kalau perkelahian itu berlangsung panjang, itu menunjukkan bahwa Surya Paloh pasti akan terus mendukung Anies tuh. Itu dasarnya cuma itu tuh. Kalau itu terjadi sinyal itu, maka SBY juga akan bergairah untuk memastikan bahwa harus ada 3 calon. PKS mungkin melupakan sejenak transaksi-transaksi finansial dengan 3 partai ini, lalu timbul kesepakatan moral bahwa harus ada calon yang tadi bukan orang presiden tetapi diterima sebagai figur baru dalam politik Indonesia atau dalam cara berpolitik Indonesia, yaitu kendati partai-partai yang tadinya berkoalisi mendukung Anies itu akan disemprot balik oleh Jokowi, tetapi publik sudah menginginkan ada transparansi itu. Kan tetap aja Jokowi juga mungkin masih pegang kartu untuk melemahkan Demokrat, masih pegang kartu untuk memaksa PKS, itu tetap ada di tangan Jokowi. Tetapi kalau sinyal perlawanan dari Nasdem, dan hanya Nasdem saya kira yang mampu menunjukkan sinyal itu, karena watak kepemimpinan dari Surya Paloh, maka dia akan jadi game changer. Nah itu yang ditunggu-tunggu sebetulnya oleh publik juga. Saya juga menunggu bukan kekacauan, tapi keretakan itu kan akan menimbulkan energi baru tuh. Jadi Anies lagi menunggu justru keretakan itu. Kalau santai-santai aja, Anies ya segini-gini aja. Jadi Anies juga mesti bayangkan bahwa akan ada satu radical break dalam politik, mungkin dalam 1 bulan ke depan, di mana dia akan dituntut untuk menentukan sikap mau memimpin politik di luar sistem elektoral atau menunggu kesepakatan antara Nasdem dan Jokowi lagi tuh. Kan begitu intinya. Ya, tapi saya kira dengan keputusan Pak Jokowi bukan keputusan Pak Jokowi, dengan langkah Kejaksaan Agung menetapkan Johnny G. Plate sebagai tersangka dan kemudian menahannya, ini kan menunjukkan bahwa Pak Surya Paloh tidak tunduk pada tekanan dari Pak Jokowi kan, dan pesan bahwa Johnny G. Plate mau dikerjain ini kan sudah disampaikan oleh Pak Luhut ketika bertemu dengan makan siang dengan Pak Surya Paloh hari Jumat beberapa pekan lalu kan. Iya, sebetulnya momentumnya udah hilang kan. Mestinya di mungkin setengah hari atau 12 jam setelah pertemuan itu udah ada pertemuan antara Surya Paloh dan Jokowi. Pasti kita bayangin Surya Paloh akan minta maaf, saya terlalu lancang, kurang kulonwun pada Pak Jokowi karena selama ini saya mengasuh Anies seolah-olah Pak Jokowi tidak perlu diberitahu. Kan itu udah nggak ada lagi momentum itu. Jadi orang bertaruh bahwa Surya Paloh akan terus menantang. Ini kalau dia melemah hari ini justru terlihat bahwa ternyata dia seorang oportunis. Jadi kita mesti bayangkan Surya Paloh akan bertanding terus tuh. Dan itu berarti kegiatan istana untuk menghalangi Anies juga akan bertambah tuh. Nah perang wacana akan dimulai nanti tuh. Mungkin masing-masing lagi
saya membayangkan pasti Surya Paloh udah koordinasi dengan PKS atau terutama dengan Pak SBY itu, courtesy call misalnya, gimana ya Pak ya kira-kira tuh. Nah persiapan itu ditunggu publik. Jadi pastikan aja bahwa Surya Paloh akan ya akan melawan Jokowi lah. Dan itu harus dimulai dengan kepastian bahwa begitu Joni Plate ditangkap, dimasukin Salemba, pasti dia akan dihukum. Dan waktu dia dihukum di pengadilan, dia pasti akan buka data-data yang juga diketahui oleh Surya Paloh. Karena kejaksaan pernah dipimpin oleh Nasdem, kan begitu. Kan nggak rumit-rumit amat sebetulnya kita bayangin end game-nya soal BTS ini. Ya, dan ini jadi posisi Pak Surya Paloh lah, kita bicara langsung ya, bukan Nasdem nih lah. Ya, point of no return ya. Jadi kill or to be kill lah kira-kira gitu. Nah, itu dia tuh, kill or to be kill. Nah, ini masalah baru dalam politik Indonesia. Kan nggak ada soal sebetulnya itu. Pemilihan umum masih tahun depan dan persiapan ini harus dimulai dengan membersihkan wilayah-wilayah yang mungkin dipersoalkan nanti justru menjelang hari-hari ke pemilu. Jadi dari sekarang pastikan aja bahwa Nasdem memang beroposisi sama seperti PKS dan Demokrat. Jadi selesai sehingga konsolidasi lebih masuk akal. Demikian juga Jokowi mungkin merasa kalau Nasdem mundur enaklah saya untuk terus pro Prabowo. Yang bahaya kalau Anies tiba-tiba berubah pikiran Nasdem dan merasa oke, kalau begitu ya Anies saja kita kirim ke Prabowo sebagai wakil presiden. Nah itu lain lagi tuh. Oke, jadi sangat dinamis ya situasi artinya, apalagi ini yang juga menarik. Ternyata Pak Prabowo itu disebutkan akan bersilaturahmi dengan Pak SBY karena dia Pacitan ini. Kalau betul itu kan ini menarik juga Pak, sampai dibela-belain ke Pacitan itu kan cukup menarik. Apalagi kita kemarin juga dapat bocoran bahwa sebenarnya ketika dalam pertemuan 6 ketua umum partai di istana yang diinisiasi oleh Pak Jokowi itu, Ibu Megawati sempat menegur mengapa Prabowo dan Muhaimin masih mau bertemu dengan Pak SBY gitu, dan rupanya teguran dari Ibu Megawati ini diabaikan oleh Caimin maupun Pak Prabowo gitu. Ya, ini poin-poin kita sekarang, beberapa senior sebetulnya melihat bahwa ini bisa diselesaikan di tingkat elit. Ya. Jadi kalau akhirnya terjadi pertemuan itu, dan itu menunjukkan bahwa ada penyelesaian elit, dan Jokowi saya kira nggak paham cara penyelesaian elit itu. Kan Prabowo dan SBY kendati ada persaingan dari awal, mungkin dari masa di Akabri. Satu angkatan kan mereka ini kan. Ya sebenarnya. Tetapi kan ini dua tokoh yang juga saling paham tuh bahwa ya ada etik sebetulnya yang masih bisa mereka percakapkan tuh. Dan di dalam banyak hal kita tahu Prabowo sebetulnya lebih mudah untuk mendekati SBY ketimbang SBY mendekati Prabowo. Dan cara-cara Prabowo kan kadang-kadang unik dan ada lucunya tuh. Jadi ini akan mendebarkan juga Jokowi maupun Megawati akhirnya tuh kalau pertemuan itu terjadi. Apa gue kata sejak dulu, kalau dulu 0% kan pasti nggak akan ada dari macam ini ya. Iya, udah diberitahu dari dulu fondasi demokrasi 0%. Kalau sekarang kasak kusuk tuh karena mau bermain di 20%. Tapi udah terjadi tuh, kita terima aja sebagai fakta. Thank you, Bung Rocky. Oke, mantap.